Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas perlukah kita menggunakan Kubernetes ya. Jadi zaman sekarang ya pemakaian Kubernetes sudah menjadi mainstream. Jadi di banyak deployment banyak orang menggunakan Kubernetes ya. Nah, menurut saya ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pada waktu kita akan menggunakan Kubernetes ya. Yang pertama, apakah aplikasi kita sudah containerized ya, artinya sudah kita buatkan Docker image-nya sehingga dia bisa dijalankan sebagai kontainer ya. Nah, ini kalau misalnya belum, belum tentu kita perlu ya. Jadi kalau aplikasi kita belum dijalankan menggunakan Docker, nah itu berarti kita tidak perlu untuk menggunakan Kubernetes ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah kita perlu melakukan replication terhadap aplikasi kita gitu. Nah, jadi salah satu fitur Kubernetes adalah kita bisa menginstal si cluster ini di beberapa node ya, sehingga nanti bisa ada high availability. Jadi kalau salah satu node mati, maka kita ada cadangannya dan juga ada redundancy. Jadi si service kita ini bisa di-handle oleh lebih dari satu node sekaligus ya. Nah, tapi untuk supaya aplikasi kita bisa direplikasi, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita tidak boleh simpan data di lokal, tidak boleh simpan file di lokal, tidak boleh simpan data di memori di lokal gitu. Nah, jadi itu kita harus perbaiki dulu aplikasi kita supaya kita bisa berjalan di lingkungan yang terreplikasi atau high availability. Nah, kalau misalnya aplikasi kita belum butuh ataupun belum dimodifikasi sehingga bisa stateless, bisa jalan di beberapa node sekaligus, maka kita tidak perlu menggunakan Kubernetes ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah kita perlu fitur auto scaling ya. Nah, jadi di Kubernetes itu ada fitur yaitu namanya auto scaling. Jadi kalau misalnya nanti aplikasi kita load-nya tinggi, misalnya CPU-nya naik atau pemakaian memorinya naik, maka kita akan menambah replikasi lagi. Jadi contohnya misalnya tadinya aplikasi kita ada berjalan 3 instance, tapi misalnya ada promo atau ada apa sehingga dia load-nya naik jadi 180% misalnya, maka kita harus menambah node lagi. Jadi yang tadinya 3 bisa menjadi 5 atau 10 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lakukan secara manual, effortnya cukup lumayan karena kita nanti harus menginstal atau menjalankan aplikasi kita di tempat yang baru lagi. Kemudian juga kita harus mengedit atau menyesuaikan konfigurasi load balancer supaya semua node tadi mendapat request yang seimbang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ada kebutuhan untuk auto scaling, maka kita tidak perlu menggunakan Kubernetes ya. Kita install saja di VPS aplikasi kita secara tradisional. Nah, itu juga bisa jalan. Jadi nggak semua harus kita pakaikan Kubernetes. Oke, demikian mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.